Coba DALO ditambah N. Halo CS ku, berjumpa kembali dengan manusia Madesu di Easy Film. Menurut studi numerologi, nama Easy mempunyai kepribadian ekspansif, visioner, petualang yang menggunakan kebebasan dengan cara konstruktif. Dan itu gue banget deh. Oke, kembali ke topik. Kali ini gue akan membahas film singkat yang diangkat dari kisah nyata, menceritakan asal-muasal bubarnya band black metal bernama Death of Desire. Konflik yang berkepanjangan antara sang vokalis dan drummer menjadi awal dari bubarnya band tersebut. Oke CS ku, sebelum dimulai kita seperti biasa intro dulu guys. Cepat. Yo, welcome to my channel bro. Scene dibuka oleh seorang black metal bernama Sigurd alias Morbid Black Star. Di beberapa radio, televisi, bahkan majalah banyak yang membahas bubarnya band black metal bernama Death of Desire yang disebabkan karena konflik antara personil. Miss, seorang basis dari band itu, berkata jika mereka berdua seperti seorang bocah yang selalu berdebat. Lalu di sana kembali terlihat Sigurd sedang menghubungi seseorang. Ia selalu merasa mendengar bisikan untuk segera menyelesaikan konflik dengan drummernya. Kemudian, kita dibawa ke awal di saat sebelum terjadinya konflik. Diperlihatkan saat Sigurd bertemu Miss, basisnya, di sebuah dermaga. And their lives, money in their bank accounts, like no soul. Dan pria ini bernama Thorbjorn, atau nama panggilannya Asmodeus, drummer satu band dengan Sigurd dan Miss. Setelah itu, ia memakai narkoboy. Ia juga berhalusinasi seolah-olah ia sedang berbicara dengan sosok iblis yang mengatakan jika ia harus menyelesaikan konflik dengan Sigurd. So obsessed with becoming king of the Sith Mountain. Mereka berdua memang sama-sama egois. Satu sama lain tak ada yang mau mengalah, sehingga satu sama lain saling mendendam. Keesokan harinya terlihat Sigurd sedang berjalan bersama anaknya bernama Alex. Sigurd berkata jika ia saat ini sedang senang ketika bersama anaknya. Kemudian anaknya bertanya kenapa mereka tidak selalu bersama. Sigurd pun mengatakan kalau ia selalu dilarang oleh ibunya. Tiba-tiba istrinya datang sambil memaki dan meminta uang kepadanya. Sigurd pun memberikan uang yang menurut istrinya tak cukup. Kemudian ia berjanji akan segera memberikan uangnya kembali setelah Thorbjorn melunasi hutang kepadanya. Tetapi istrinya malah berkata jika Thorbjorn adalah seorang penipu dan tak bisa diandalkan. Setelah itu istrinya pun pergi meninggalkannya. Sigurd yang kesal langsung mengingat konflik antara dirinya dengan Thorbjorn yang membuat ia sangat frustasi. Singkat cerita, Miss menuju studio musik milik Thorbjorn sang drummer. Di sana juga terlihat dua orang wanita yang masuk ke dalam studio, di mana Sigurd dan Thorbjorn sedang berlatih. Dan tiba-tiba Thorbjorn menghentikan musiknya lalu mengatakan jika lirik lagu yang dinyanyikannya itu salah. Mereka pun akhirnya berdebat yang berujung Thorb mengusir Sigurd keluar dari studionya. Setelah itu terlihat Sigurd mendatangi rumah istrinya. Ketika di sana ia melihat seorang pria yang sudah mabuk bersama istrinya. Saat di sana, Joe selingkuhannya malah mengajak Sigurd dengan berkata si anak setan. Istrinya di sana malah menertawakan Sigurd yang membuat Sigurd marah dan memukul Joe selingkuhannya. Dan tiba-tiba istrinya menodongkan senjata api kepadanya dan menyuruh dia keluar dari rumahnya. Kemudian anaknya yang sedang sakit keluar dari kamar karena mendengar keributan. Lalu Sigurd pun mengalah dan memilih pergi dari sana. Beberapa bulan kemudian terlihat kembali Sigurd dan para personil sedang melakukan rekaman. Dan lagi-lagi Thorbjorn menghentikan saat Sigurd sedang mengisi track vokal. Mereka pun kembali berdebat hingga Miss menghampiri Sigurd untuk menenangkannya.
Sigurd lalu menghampiri Trond yang selalu bicara mengenai albumnya yang harus sempurna, seolah-olah Trond seperti leader di band itu. Di sana kemudian Sigurd menanyakan mengenai hutang Torbjorn kepadanya. Dan ternyata Trond juga mempunyai hutang kepada Miss. My hands will sink into your putrefying scabs and suck your sin from your gate. Ketika ditanya mengenai hutangnya, ia selalu berkilah yang membuat Sigurd marah dan terjadilah keributan di sana. Miss yang bosan melihat mereka selalu bertengkar mengatakan kalau ia keluar dari band. Setelah itu, ia dan Sigurd pun akhirnya keluar dari studio. Ketika mereka sudah pergi, terlihat Trond kembali seperti dihantui oleh sosok iblis yang menyuruhnya untuk menghabisi Sigurd. Beberapa hari kemudian, Sigurd kembali menemui Miss di dermaga. Di sana ia berkata jika bandnya sudah tidak bisa dilanjutkan. Saat itu juga, Sigurd memberikan kepada Miss sebuah gitar untuk menjadi kenang-kenangan. Ia pun lalu pergi untuk bertemu dengan Trond di satu tempat yang sudah mereka sepakati untuk menyelesaikan konflik di antara mereka berdua. That's why your shitty band doesn't make any money. That's why your own father told you to quit. Sigurd yang memiliki banyak masalah dan jelas sangat frustasi, ia ingin sekali menghabisi Trond. Saat mereka berdua sudah bertemu, terlihat mereka pun berdebat dan berujung pada perkelahian. Sigurd yang kalah dalam perkelahian itu langsung mengambil pisau dan menusuk beberapa kali hingga ia dibawa ke rumah sakit. This time, only one falls. Motor lewat. Lalu film pun selesai. Band terkadang selalu menjadi rumah kedua, tapi juga terkadang menjadi masalah ketika semua personilnya saling egois. Film ini memang dibuat sangat pendek, karena sepertinya ini hanya memperlihatkan konflik di antara sang vokalis dan drummer. Oke CSCSku, terima kasih sudah menonton film ini hingga selesai. Mohon maaf karena memang film ini sependek itu, tapi tidak sependek jalan pikiranmu, oke? Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye bye.